Selamat datang. Di hari ini saya akan menjelaskan film berjudul Mirror 2 dari tahun 2010. Film ini tidak ada hubungannya dengan Mirror 1. Ini adalah film yang berdiri sendiri. Ending film ini sangat menarik. Spoiler di depan, hati-hati, dan saya harap Anda menikmatinya. Di awal film, kita melihat seorang pria bernama Max dan pacarnya bernama Kayla. Max mengemudikan mobil, dan di saat mengemudikan mobil, dia terganggu oleh cahaya mobil di depan. Oleh karena itu, mereka mengalami kecelakaan dan Kayla meninggal dalam kecelakaan itu. Max hidup dalam bayang-bayang kecelakaan ini, karena dia selalu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Kayla, karena merasa musibah itu adalah kesalahannya. Oleh karena itu Max selalu depresi. Max pergi terapi psikiater untuk menghilangkan rasa bersalah ini, meskipun kesalahan dari pengemudi yang datang di depan mobil mereka karena pengemudi mengemudi dalam kondisi mabuk. Di adegan berikutnya, kita melihat seorang penjaga malam bernama Henry. Dia berkeliaran di sekitar mal. Setelah beberapa saat dia menemukan cermin besar dan membuka penutupnya. Dia bertingkah sangat aneh di depan cermin. Tapi kemudian bayangannya di cermin tidak sama dengan gerakannya. Bayangan dirinya melakukan hal yang sebaliknya. Lampu jatuh dari tangannya dan bayangannya mulai memakan pecahan kaca dari lampu itu. Dan kemudian wajah Henry mulai berdarah begitu parah. Dia berteriak kesakitan, tetapi tidak ada yang membantunya. Setelah itu, kita melihat Max. Ayahnya menelpon dan memberitahunya kejadian malam itu. Penjaga mal berhenti dan dia tidak mau melakukan pekerjaan ini lagi. Bersamaan dengan itu pekerja lain dari mal menghilang begitu saja beberapa hari yang lalu. Kami tidak dapat menemukannya di manapun. Ayah Max ingin mengungkap semuanya secepat mungkin. Itu sebabnya dia meminta putranya Max untuk melakukan tugas penjaga malam. Untuk beberapa hari, Max setuju dengan ayahnya. Dia membutuhkan pekerjaan itu karena dia lagi depresi. Di adegan berikutnya, kita melihat ketika Max datang ke mal. Dia bertemu seorang gadis sedang memasang poster kakak perempuannya yang hilang. Dan dia adalah pekerja yang hilang dari mal ayah Max. Ayahnya baru saja memberitahu tentang Max pergi ke mal dan ayahnya memperkenalkan dia kepada 3 orang. Salah satunya adalah Jenna, dia adalah kepala pembeli mal. Kemudian Claire, dia adalah manajer toko mal itu. Terakhir Ryan, dia adalah wakil presiden mal itu. Setelah bertemu semua orang, Max pergi ke dapur. Tetapi kemudian dia melihat di cermin ada wanita berdiri di belakangnya. Pada awalnya dia mengira itu halusinasinya. Tapi, dia melihat wanita itu sekali lagi. Dan dia memukul cermin dengan tangannya. Max sangat takut melihat ini. Malam berikutnya ketika dia berkeliling di sekitar mal, dia melihat pantulan Jenna di cermin dan Jenna menarik kepalanya dari tubuhnya. Max hampir pingsan melihat ini. Di sisi lain, kita melihat Jenna keluar dari kamar mandi. Tapi kemudian dia menjadi takut setelah melihat bayangannya di cermin. Jenna menjadi sangat takut sehingga dia melangkah mundur dan sambil melangkah mundur kakinya terpeleset dan dia jatuh di bak mandi. Tapi sayangnya pecahan kaca jatuh menimpa lehernya, memisahkan kepala dari tubuhnya dan dia pun meninggal. Pada hari berikutnya, Max mendapat berita kematian Jenna dan dia menjadi begitu terkejutnya. Berarti kemarin dia melihat di cermin bahwa Jenna akan segera mati. Sekali lagi, ketika Max berkeliaran di sekitar mal, dia melihat bayangan Ryan di cermin dan dia memotong perutnya sendiri. Ususnya keluar dari perutnya. Max menyadari bahwa mungkin Ryan akan segera mati. Kemungkinan akan sama persis dengan apa yang baru dilihatnya. Di sisi lain, Ryan sedang memasak di dapurnya dan ketika dia pergi ke ruang makan dengan makanannya, dia melihat bahwa tidak ada bayangan dirinya di cermin. Dia menjadi sangat ketakutan setelah melihat ini dan mulai berjalan menuju cermin. Tapi tiba-tiba, bayangannya muncul di cermin. Dia terkejut. Dia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Bayangannya memiliki pisau di tangannya dan bayangannya melukai kakinya sendiri. Dan kita melihat Ryan jatuh ke lantai dan dia tidak bisa berjalan sama sekali. Lalu Max menelpon Ryan, agar dia tahu bahwa dia dalam bahaya. Di sisi lain, Ryan berusaha meraih telepon. Tapi sebelum dia bisa mengangkat telepon, bayangannya memotong perutnya dengan pisau itu dan ususnya keluar dan Ryan pun meninggal. Tepat, dengan cara yang sama seperti yang Max lihat di cermin. Di sisi lain, Max sangat khawatir tentang ini, karena Ryan tidak menerima teleponnya, dan itu sebabnya dia berlari ke rumahnya, sehingga dia bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi itu sudah terlambat. Dia pergi ke rumah Ryan dan melihat ada polisi dan media di depan rumahnya. Setelah itu, Max menelepon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mau untuk melakukan pekerjaan ini lagi, karena sesuatu yang sangat tidak wajar sedang terjadi dengan dia.
Tapi kemudian dia melihat bayangan di air di jalan. Itu adalah cerminan dari ayahnya. Dia melihat itu. Ada begitu banyak bekas luka di wajahnya. Max menyadari bahwa ayahnya sekarang dalam bahaya. Karena itulah Max segera berlari menuju rumahnya. Di sisi lain, kita melihat ayahnya dengan pemotong pizzanya. Tapi kita melihat bayangan ayahnya memotong wajahnya sendiri dengan pemotong pizza itu. Ayahnya merasa sangat aneh. Tetapi untungnya, putranya Max datang ke sana. Dan dia melihat bahwa ayahnya masih baik-baik saja. Dia melihat bayangan ayahnya di cermin dan itu akan membunuh ayahnya. Bayangan yang dilihat Max di jalan hanya untuk menakut-nakuti dia agar dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Karena masih ada beberapa urusan yang belum selesai di mall. Max memberitahu ayahnya bahwa dia tidak akan meninggalkan pekerjaan ini dan kembali ke mall. Kemudian dia bertemu dua detektif di mall. Mereka mulai menginterogasinya tentang dua pembunuhan baru-baru ini karena mereka curiga bahwa Max membunuh mereka. Tetapi mereka tidak memiliki bukti yang menentang Max. Itu sebabnya mereka membiarkannya pergi. Tetapi mereka mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, kita akan mengawasimu dan kemudian Max pergi ke cermin itu dan bertanya apa yang kamu inginkan. Dalam membalas pantulan di cermin. Menunjukkan dia pergi menuju lantai atas. Max naik ke atas dan menemukan kartu identitas seorang gadis bernama Eleanor. Dia bekerja di mall dan dia adalah orang yang hilang yang dibilang ayahnya dan saudara perempuannya bernama Elizabeth yang menempelkan poster orang hilang waktu itu. Pantulan cermin itu menunjuk ke arah luar menuju poster orang hilang. Max menelepon nomor di poster itu dan menghubungi Elizabeth. Keesokan harinya, Max pergi menemui Elizabeth. Dia mengatakan kepadanya bahwa sejak saya mulai bekerja di mall, sesuatu sangat tidak wajar terjadi padanya dan aku tahu sesuatu tentangmu, adik Eleanor. Elizabeth tidak percaya padanya dan berjalan menjauh darinya. Tetapi entah bagaimana Max meyakinkannya untuk mendengarkannya. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa Max memberitahu dia bahwa Ryan dan Jenna meninggal karena kejadian tidak wajar. Mereka juga bekerja di mall dan saya pikir Elizabeth memiliki beberapa hubungan dengan kematian mereka. Elizabeth bertanya padanya, "Mengapa Anda bekerja sebagai penjaga di mall?" Max menjawabnya, "Beberapa tahun yang lalu, dia kehilangan pacarnya dalam kecelakaan mobil. Ketika dia mencoba memakai cincin di jari tunangannya, lalu supir mabuk menabrak mobil mereka sebagai hasilnya, tunangannya meninggal dalam kecelakaan ini. Sejak saat itu dia sangat tertekan dan untuk menyingkirkan depresi ini, dia mengambil pekerjaan sebagai penjaga malam dan kemudian Elizabeth memberitahunya tentang saudari dia. Dia pergi ke pesta grand opening mall dan setelah itu, dia kehilangannya." Max kembali ke rumahnya dan melihat bayangan Eleanor di cermin. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuhnya dengan gunting, tetapi Max mengatakan kepadanya bahwa saya siap melakukan semua yang Anda ingin akan saya lakukan. Tetapi tiba-tiba Max terbangun dan menyadari bahwa apapun yang baru saja dilihatnya hanyalah mimpi buruk. Di malam hari, Max pergi ke mall dan memeriksa kamera keamanan. Max memeriksa semua rekaman hari di waktu ketika Eleanor hilang. Tapi dia tidak menemukan rekaman hari itu karena seseorang telah menghapus rekaman dan hanya penjaga keamanan sebelumnya, Henry, bisa saja melakukan ini. Elizabeth dan Max pergi ke rumah Henry, dan mereka melihat bahwa Henry telah menutupi semua cermin di rumahnya dengan kertas, sehingga dia tidak melihat refleksi apapun. Tiba-tiba Henry keluar dengan wajah yang hancur total, gara-gara kaca bayangannya waktu di mall. Elizabeth bertanya kepadanya tentang Eleanor, tetapi dia tidak ingin memberitahu mereka apapun dan Max memasuki rumahnya dengan paksa. Dan Henry mengatakan kepadanya bahwa, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Eleanor, tapi saya telah menghapus rekaman itu karena Keller menyuruh saya melakukannya." Dan kemudian Max dan Elizabeth menyadari bahwa Keller berada di balik alasan menghilangnya Eleanor. Mereka juga menyadari bahwa Keller berusaha menyembunyikan sesuatu tentang ruang bawah tanah mall. Itu sebabnya mereka segera pergi ke ruang bawah tanah, dan mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tapi kemudian Keller melihat mereka melalui kamera keamanan, dan dia pergi ke ruang bawah tanah dengan senjatanya. Dia menyergap dan mengikat Elizabeth di rak, dan dia pergi ke depan untuk mendapatkan Max. Tapi sebelum itu, Elizabeth melepaskan tangannya dan lari dari sana. Tapi Keller menembakinya dan kemudian dia juga menembak Max. Sementara itu, Max menemukan mayat Eleanor. Berarti Eleanor sudah mati. Dan pembunuhnya tidak lain adalah Keller. Di sisi lain, Elizabeth mencoba melarikan diri dari ruang bawah tanah. Tapi pembunuh mengejarnya. Keller bisa mendapatkannya tapi kemudian dia melihat di cermin dan dia memegang Eleanor, bukan Elizabeth. Dan kemudian cerita pergi ke masa lalu.
kita melihat bahwa Eleanor berada di pesta grand opening mal. Jenna, Keller dan Ryan juga ada di pesta. Jenna masukkan obat ke dalam minuman Eleanor setelah meminumnya. Dia sangat mabuk dan Keller membawanya ke ruang bawah tanah. Dia memperkosanya di ruang bawah tanah. Eleanor mencoba melarikan diri dari ruang bawah tanah untuk menyelamatkan hidupnya, tapi Keller menemukannya dan memukulinya. Keller tahu bahwa jika Eleanor selamat, maka dia akan memberitahu semuanya ke polisi dan Keller akan ditangkap. Itu sebabnya dia membunuhnya. Tapi saat dia membunuhnya, jiwanya yang tidak puas terkunci di dalam cermin. Ini berarti Eleanor adalah orang yang telah membunuh Jenna dan Ryan dan dia telah menghancurkan wajah Henry. Ceritanya kembali ke masa sekarang, dan kita melihat bahwa Keller mencoba membunuh Elizabeth, tetapi Max datang ke sana dan menyelamatkannya. Tapi kemudian mereka melihat jiwa Eleanor di cermin. Dia ingin membalas dendam. Kemudian Max mendorong Keller ke dekat cermin dan kami melihat Eleanor Sol itu menariknya ke dalam cermin. Dan akhirnya, dia membunuh penjahat terakhir yang masih hidup, yang telah membunuh dia. Dan begitu saja, dia membalas dendam atas kematiannya dengan membunuh Jenna, Ryan dan Keller. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa para detektif sedang menginterogasi Henry. Kata Henry kepada mereka yang telah dia hapus rekaman keamanan itu karena Keller menyuruhnya melakukannya. Dan setelah itu, mereka meninggalkan ruangan. Tetapi Henry melihat bahwa cermin itu retak perlahan. Dan film berakhir dengan teriakan dari Henry. Untuk menonton lebih banyak penjelasan dari jenis film, klik subscribe di layar Anda dan jangan lupa beritahu saya tentang video hari ini di komentar di bawah. Akhirnya saya katakan semoga kita selalu sehat dan terima kasih.